di mana Engkau taburi firman-Mu. Firman-Mu itu tidak hanya kami dengar Bapa, tapi terus bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau lah tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bertiru sarindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kami rindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah
Ya Tuhan, hanya Engkau segalanya. Hanya Engkau Tuhan yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Bapa. Ya Bapa, kami saat ini mau membuka setiap hati kami. Kami mau membuka pikiran kami Tuhan, untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Biar firman itu enggak hanya lalu di telinga kami saja, tapi kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Kami mau Tuhan memegang firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa mengerti juga tentang firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara. Kau urapi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kita yang siap menerima firman, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Lemes sekali. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir di gereja ini, boleh angkat tangan? Oke, puji Tuhan. Selamat datang ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir, bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Oke, hari ini mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Michelle Fortunella. Biasa dipanggil sama Dede-Dede ini C. Michelle atau Kak Michelle. Nah, pada sore hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang bertemakan seperti hari ini, yaitu tentang The Main Mission. Nah, The Main Mission. Tema ini sebenarnya diambil oleh gambaran games ya, permainan. Setiap permainan itu pasti memiliki misi. Betul atau betul? Betul. Nah, pasti memiliki misi gitu kan. Mungkin di sini ada yang suka main games? Boleh angkat tangan. Oke, yang lainnya saya suka merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Amin. Tadi coba angkat tangan lagi yang suka main games. Oke, coba Gilbert, saya mau tanya. Ini kita santai aja ya teman-teman ya. Gilbert, kamu suka main games apa? Offline. Iya, mainannya apa namanya? Kalau enggak game online sih. Oh iya, namanya apa? Kalau game online mungkin Mobile Legends, kalau enggak catur sih. Oh, Mobile Legends kalau enggak catur. Itu misalnya Mobile Legends, itu misinya itu apa sih game itu? Misinya itu kan kayak memperoleh kemenangan. Terus apa? Ya mengalahkan musuh, terus mengatur strategi biar musuh itu kalah gitu. Terima kasih Gilbert. Nah, jadi ada sebuah permainan Mobile Legends di mana permainan itu kita harus mengalahkan musuh gitu. Kita harus menang, kita harus mengatur strategi gitu ya. Untuk bisa mengalahkan musuh tersebut. Nah, games itu memiliki sebuah misi. Nah, kalau misalnya saya ini suka basket dari dulu. Suka olahraga basket. Ada yang suka juga? Nggak ada, semuanya suka membaca firman memang. Nah, jadi saya suka olahraga basket gitu. Teman-teman bisa bayangkan, ada yang pernah nonton pertandingan basket? Ada. Nah, misalnya di dalam sebuah pertandingan basket, tidak ada ring basketnya. Teman-teman bisa bayangkan seperti apa permainan itu. Mereka hanya rebut-rebutan bola, tapi nggak tahu bola itu mau dimasukkan ke mana. Nah, misalnya itu adalah di pertandingan basket itu kan ada 2 tim ya, 5 orang dan 5 orang. Kalau misalnya tidak ada ring basketnya, tidak ada misi di dalam permainan itu, maka permainan itu akan berantakan. Ya mereka hanya saling merebut bola, tapi mereka nggak punya tujuan. Mereka nggak punya gimana caranya menang, gimana, nggak tahu seperti apa, karena tidak ada ring basketnya. Nah, jadi tanpa tujuan tersebut, pertandingan basket akan menjadi tidak terarah dan tidak menarik sama sekali. Hal yang sama berlaku juga di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang aku nggak punya tujuan hidup. Tujuan hidupmu apa? Nggak ada.
Atau mungkin kita sering mendengar ya udahlah let it flow. Hidup ya udah mengalir aja seperti sungai, jalan aja. Ya setiap hari saya bangun pagi, terus saya kuliah atau saya bekerja, pulang dari sekolah atau pulang dari bekerja, saya ya melakukan aktivitas di rumah atau mungkin saya ketemu dengan teman. Setelah itu saya tidur, besoknya saya bangun lagi, sekolah lagi, bekerja lagi, bertemu teman atau di rumah aja dan tidur. Dan seperti itu terus menerus, seperti sebuah rutinitas. Jadi banyak orang yang bilang, udahlah jalani hidup apa adanya aja, jalani hidup seperti yang seharusnya. Nah, jika dalam pemikiran kita hidup ini mungkin dari kecil, kita semakin bertumbuh, kita ketika kecil kita masuk TK, kita masuk SD, kita bersekolah, setelah sekolah apa? Kita berkuliah, mungkin ada yang langsung bekerja. Setelah kuliah apa? Bekerja. Setelah bekerja apa? Ya seharusnya saya punya pasangan gitu ya, punya pasangan. Kemudian saya menikah. Setelah menikah apa? Punya anak. Setelah punya anak, punya cucu. Setelah punya cucu, ya udah selesai mungkin kehidupan saya. Seperti itu, ya hidup dijalani aja seperti yang seharusnya. Jika seperti itu kehidupan yang kita jalani, boleh tolong diklik? Lalu apa makna dari hidupmu? Apa arti dari kehidupanmu itu? Jika kehidupanmu hanya menjalani sebuah rutinitas-rutinitas yang gak ada tujuannya, tanpa tujuannya, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Orang yang menjalani hidup tanpa tujuan, atau mungkin memiliki tujuan yang salah, mereka pasti menjalani kehidupan yang tidak bermakna. Misalnya, saya ini seharusnya tujuan saya yaitu ada di Jakarta. Nah, tapi karena saya nggak mengerti tentang itu, saya pikir, oh enggak, saya nggak punya tujuan apa-apa. Ya udah, saya akan berhenti di sini. Saya nggak akan pergi kemana-mana. Saya akan di sini terus-menerus. Atau mungkin saya membuat-buat sendiri. Oh, tujuan saya mau ke Jogja. Ya udah, saya beli tiket ke Jogja, saya pergi ke sana. Dan saya akhirnya memilih transportasi yang salah. Karena saya memiliki tujuan saya sendiri. Padahal seharusnya saya ke Jakarta. Nah, jadi orang yang tidak memiliki tujuan hidup, mereka juga cenderung suka bermalas-malasan dan menghabiskan waktu mereka. Dan banyak juga mereka menghabiskan untuk hal-hal yang kurang baik atau buruk. Nah, mungkin kita juga sering mendengar di kalangan kaum muda ya, YOLO. Ada yang tahu artinya? You only live once. Oleh karena YOLO, makanya jadi kita harus ya udah enakin aja. Namanya hidup anak muda. Hidup anak muda emang 2 kali? Enggak. Hidup anak muda sekali. Ya udah dinikmati aja. Anak muda, ya udahlah. Kita mau party. Kita mau apa? Minum. Kita mau apa? Ngerokok. Nikmati aja. Orang kita nanti kalau udah tua baru tobat. Kan udah mau masuk ke kekekalan gitu kan. Ada yang punya pikiran kayak gitu? Tobat teman-teman. Nah, jadi semoga tidak ada ya. Kan tadi suka merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Nah, jadi mari kita merubah pikiran kita. Oleh karena hidup kita hanya sekali, oleh karena you only live once, maka buatlah hidupmu jadi bermakna. Alkitab mengatakan, boleh tolong diklik, where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed are those who have wisdom's instruction. Di firman Tuhan mengatakan, jika tidak ada visi, manusia akan binasa. Jika tidak ada wahyu, jika seseorang tidak tahu dia mau kemana, apa yang harus dia kerjakan, maka liarlah manusia itu. Tetapi berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Kehidupan yang tanpa tujuan itu teman-teman, itu juga pasti, mau nggak mau, pasti akan berpengaruh kepada kerohanian kita. Pasti itu. Di mana kehidupan rohani kita mungkin akan mengalami kemandekan atau kejenuhan. Pernah nggak teman-teman merenungkan, iya ya, kenapa aku beragama Kristen? Kenapa ya aku ikut Yesus?
Kenapa? Oh, saya baru punya pertanyaan itu sekarang. Coba dipikirin, kenapa sebenarnya? Kenapa kamu ikut Yesus? Karena apa? Oh, misalnya, saya ikut Yesus karena orang tua saya, karena saya dari lahir udah dikasih agama Kristen, jadi ya udah, karena saya seharusnya ke gereja, ya udah saya melakukan apa yang seharusnya. Dan itu adalah orang Kristen yang tanpa tujuan. Kebenarannya adalah, boleh diklik? Oke, boleh tolong diklik? Belum berubah. Nah, Tuhan Yesus memiliki misi melalui hidupmu. Coba ngomong sama diri sendiri, Tuhan Yesus memiliki tujuan dan misi di dalam hidupku. 1, 2, 3. Yesus memiliki. Coba ngomong sekarang sama sebelahnya, Tuhan tidak pernah sembarangan ketika menciptakanmu. Silakan. Amin. Nah, jadi tujuan itu ibarat sebuah kompas. Kalau nggak ada kompas, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Karena tujuan itu akan memberikan arah yang jelas dan alasan untuk kita melakukan sesuatu. Mungkin kita, ini sebagian besar dan semualah ya, kita ini sedang ada di peralihan dari youth ke adult. Nah, dari remaja kita menjadi orang yang semakin dewasa. Mungkin kalau misalnya dulu kita mau pakai baju apa, kita tanya mama, "Ma, aku pakai baju apa hari ini?" "Pakai yang ini, lucu." "Oh ya udah dipakai." "Mama, aku mau makan apa hari ini?" "Makan ini." Itu ada di meja, udah tinggal dimakan. Nah, tapi sekarang mungkin kita ada yang udah ngekos, ada yang udah sama juga. Kita mulai hidup dengan diri sendiri, dengan hidup mandiri lah. Kita mau makan apa? Mikir sendiri. Mau masak apa ya besok ya? Nah, mikir sendiri. Atau mau pakai baju apa ya? Kita pilih-pilih sendiri. Termasuk kita memutuskan sesuatu. Kita mulai belajar untuk mengambil pilihan sendiri. Kita mau bergaul dengan siapa? Menjadi pilihan kita sendiri. Dan kita mulai menjadi orang dewasa. Kita mulai punya tanggung jawab untuk memilih sesuatu itu. Dan keputusan-keputusan kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Karena apa? Keputusanmu hari ini, boleh tolong diklik? Keputusanmu hari ini dapat menentukan siapa dirimu di masa depan. Mungkin kalau kamu bilang, "Oh ya udahlah, lakuin aja sekarang, orang masih muda." Itu akan mempengaruhi masa depanmu. Apa yang kamu pilih hari ini itu mempengaruhi. Ada salah satu contoh pemikiran yang banyak orang pegang dari masa kecil hingga dia dewasa. Bahkan mungkin sampai di masa tuanya. Mungkin kalau misalnya kita melihat ada seorang anak kecil di mana dia melihat uang. Mungkin berumur 2 atau 3 tahun. Dia melihat selembar uang di meja papanya. Dia ambil uang tersebut, 100.000 ya yang warna merah itu. Nah, dia ambil uang tersebut, lalu dia sobek dikit. Nah, sobek dikit, terus papanya, loh, jangan disobek, itu uang. Loh, terus dia mikir, loh kenapa? Kan ini sama kertas yang itu boleh disobek, kok yang ini gak boleh disobek? Atau misalnya dia mau coret-coret, dia mulai coret, dia ambil spidol, papanya langsung, loh jangan dicoret-coret, itu uang. Loh kenapa? Yang itu boleh dicoret, yang ini gak boleh dicoret. Sampai suatu hari dia pergi ke supermarket, ada mainan, ada makanan, dia bilang, aku mau itu, aku mau snack yang ini, aku mau mainan yang ini. Lalu orang tuanya, oh iya ambil aja. Dan dia melihat ketika di kasir, oh orang tuaku memberikan uang itu ke mbak kasirnya. Dan mbak kasir itu memberikan apa yang aku mau. Di situ dia mulai nangkep, oh ternyata uang itu memang punya nilai. Uang itu berharga ya. Karena apa? Uang itu bisa ditukar dengan apa yang aku mau, aku inginkan. Nah, jadi mulai tertanamlah di pikiran kita bahwa oh uang itu penting. Apalagi ada orang tua yang mengatakan, yang punya nilai-nilai dunia, kamu itu belajar harus pinter.
Kenapa harus pinter? Biar kamu bisa cari uang. Kalau sudah cari uang, nanti kamu dipandang sama orang. Kalau kamu sudah bisa cari uang, uangmu banyak, nanti kamu baru dihargai sama orang. Nanti kalau kamu sudah punya banyak uang, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bayangkan kalau kita sudah punya didikan yang seperti itu, pasti di masa depannya, di dewasanya dia, pasti dia akan berpikir, oke, berarti tujuan hidupku cari uang. Karena apa? Kalau nggak ada uang, aku nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada uang, aku nggak dianggap sama orang. Dan dia mulai memiliki tujuan, oke, tujuan hidupku cari uang. Aku pengen hidup enak di dunia ini. Banyak nggak yang punya pemikiran seperti itu? Sangat banyak, mungkin sebagian besar. Nah, jadi apa sih tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita juga mencari materi atau uang semata-mata? Apakah kita mungkin sekarang kuliah, kita sekarang bekerja, ya udah tujuannya cuma uang, saya dapat uang banyak, saya melakukan apa yang saya mau, udah itu cukup buat hidup saya. Tapi apakah seperti itu? Dan itu adalah salah besar, teman-teman. Boleh tolong diklik? Di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jika tujuan hidupmu hanya mencari materi, hanya mencari uang, sebenarnya engkau sedang hidup dengan versi terendah. Sebenarnya engkau sedang meremehkan siapa penciptamu. Karena apa? Karena yang sedang engkau kejar, jika apa yang engkau kejar hanya semata-mata uang, engkau hanya mengejar sesuatu yang ada di dunia ini. Kita nggak tahu loh kapan kita meninggalkan dunia ini dan masuk dalam kehidupan kekal. Tapi orang yang memahami, dia akan lebih berpikir, harta di surga bukan di bumi. Semua yang di bumi ini hanya sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Di Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11 juga dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kita ini ciptaannya siapa sih, teman-teman? Ciptaan mama papa saya. Iya, kita ciptaan Tuhan Yesus. Kita ciptaannya dia. Misalnya nih, nah ini, saya pakai sandal. Orang yang menciptakan sandal ini, dia menciptakan sandal ini untuk jadi alas kaki. Nah, untuk berjalan, untuk pergi kemana, jadi alas kaki. Tapi sandal ini saya ambil, saya lempar ke belakang situ, bisa nggak lemparin orang? Bisa. Suka-suka saya gitu. Nah, tapi ketika yang membuat sandal itu melihat, loh ini sandal saya ciptain buat jadi alas kaki, kok malah dipakai buat melempar orang. Dia memakai untuk sesuatu yang salah. Begitu juga dengan hidup kita. Kita diciptakan oleh Tuhan Yesus dengan sebuah misi, dengan sebuah tujuan. Tapi seringkali kita, juga anak-anak muda, kita menggunakan hidup kita mengarah kepada tujuan yang salah atau bahkan gak punya tujuan hidup sama sekali. Di Efesus 2 ayat 10, saya mau kita sama-sama bacakan bersama. Oke, boleh diklik. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita hidup di dalamnya, untuk kita mengerjakan panggilan itu. Tuhan sudah menciptakan kita untuk sebuah misi. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Mungkin ada yang mengatakan, tapi Kak, aku
walaupun aku masih muda gini, aku punya masa lalu yang buruk. Aku pernah melakukan kesalahan, aku pernah melakukan dosa. Boleh tolong diklik? Siapa kamu di masa lalu itu bisa diubah hari ini untuk merubah masa depanmu. Jika teman-teman hari ini mendengar firman ini, masih ada kesempatan untuk kembali berjalan di dalam tracknya, di dalam jalannya Tuhan. Masa lalu kita nggak menentukan masa depanmu, tapi keputusanmu hari ini itu yang menentukan masa depanmu. Amin. Jadi apa sih tujuan hidup kita? What is our main mission? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Kita akan temukan jawabannya, boleh diklik? Yaitu kita hidup di dalam kehendaknya dan menggenapi rencananya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hidup di dalam kehendaknya dan menggenapi rencananya. Itu tujuan hidup kita. Karena apa? Saya kembali lagi, Tuhan sudah menciptakan kita untuk sebuah panggilan, untuk sebuah tujuan. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam kehendaknya. Tuhan mau kita menggenapi rencananya yang sudah Dia persiapkan dalam kehidupan kita. Di Matius 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman setuju nggak? Ini adalah orang Kristen loh. Dia apa tadi? Bernubuat demi namamu, nama Yesus. Dia mengusir setan demi nama Yesus. Mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Terus kenapa? Kok Tuhan bilang, aku gak pernah kenal sama kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Ada di ayat sebelumnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu tujuan kita. Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Gak cukup. Kita cuma bilang, oh iya Tuhan Yesus, oh iya aku Kristen. Tapi kamu tetap hidup di luar kehendak Tuhan. Jadi masuk di dalam rencana Tuhan itu bukan bersifat pasif, tapi masuk di dalam rencana Tuhan artinya kita mau taat, ikut sama perintahnya dan kehendaknya. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kita biar kita nggak lagi hidup berambisi untuk menuntaskan agenda-agenda atau misi-misi pribadi kita. Tapi jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada semua itu. Biar kita rindu juga untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan semuanya itu tentu untuk kemuliaan Tuhan. Di Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua yang Dia ciptakan, kita, anaknya, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Pada awalnya kita tahu tujuan Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, yaitu untuk mereka memuliakan Allah, mereka bersekutu dengan Allah, mereka mempunyai hubungan yang sempurna dengan Allah. Tapi semua itu rusak karena ketidaktaatan mereka, karena dosa mereka. Dan akhirnya Tuhan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi pemulih hubungan itu. Di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan Dia sudah mempersiapkan kita, Dia mau kita hidup di dalam kehendaknya. Hidup di dalam kehendaknya juga berarti kita mau hidup di dalam identitas sejati sebagai anak Allah. Hidup di dalam identitas sejati sebagai anak Allah. Mungkin kita sering baca firman Tuhan ya. Tuhan itu sering menyebut dirinya sebagai
Bapa dan kita sebagai anak. Karena itu yang dia rindukan. Kita punya hubungan seperti Bapa dan anak dengan Tuhan. Di 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya percaya teman-teman ingat tentang perumpamaan anak yang hilang. Ingat ya, perumpamaan anak yang hilang. Di mana dia punya bapak enggak? Punya. Pada saat itu masih hidup gak? Masih, tapi dia yang memilih untuk keluar dari rumah bapaknya. Dia menganggap, udah aku mau ngambil warisanku, aku mau hidup dengan caraku sendiri. Aku mau keluar dari rumah itu. Aku mau hidup dengan caraku sendiri. Tapi padahal Tuhan, Bapak yang kita lihat di situ, dia tiap hari melihat ke arah di mana anaknya telah pergi, dan dia berharap untuk anaknya ini bisa datang. Dan ketika anak itu, dia sudah gak punya apa-apa, dia sudah menyerah dengan jalannya sendiri, dia akhirnya kembali. Dan bapak itu menyambutnya. Karena apa? Bapak itu juga rindu, dia kembali kepada kepelukannya di rumahnya itu sendiri. Mungkin kita adalah anak yang hilang itu. Mungkin kita pernah ada di posisi itu, kita hidup dengan cara kita sendiri, kita hidup dengan ambisi pribadi kita sendiri. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Karena apa? Di luar Tuhan, hidup kita pasti nggak punya maknanya, kita pasti hidup dengan tujuan yang salah. Kalau kita hidup di dalam ambisi kita sendiri, mari kita ingat bahwa Tuhan itu rindu untuk kita bisa hidup di dalam Dia. Dan gak ada yang terlalu jauh untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Status kita ini anaknya. Status kita ini anaknya. Kita seharusnya hidup di dalam Tuhan, bukan hidup di luar Dia. Dan kita diciptakan untuk hidup di dalam rencana dan tujuan Allah. Di situ di Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi yang pertama, yaitu biar kita hidup di dalam identitas sejati sebagai anak Allah. Dan yang kedua, hidup di dalam kehendak Allah itu seperti apa? Kita mau hidup di dalam tuntunan Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman tahu pelita? Kalau kita pegang pelita, pelita itu hanya akan menyinari sekitar kita ini. Dan Tuhan mau firman-Nya itu jadi pelita bagi kita. Biar kita hidup terus mengandalkan Tuhan, terus membutuhkan Tuhan, dan kita bisa berjalan di dalam tuntunannya Tuhan. Dia ingin menuntun kita dan Dia ingin kita ini bergantung sama Tuhan. Kita nggak jalan sendirian. Daud, dia mengungkapkan ketergantungannya kepada Allah. Di firman Tuhan dia mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Karena selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dia mengatakan bahwa hubungan dengan Allah itu jauh lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Karena tanpa ada hubungan dengan Allah, hidup kita ini sebenarnya kosong, hampa, dan gak ada maknanya sama sekali. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk kita bersandar kepada Tuhan, untuk kita mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan kita mau untuk dituntun oleh Dia, untuk berjalan selangkah demi langkah di dalam kehendak-Nya. Yeremia 1 ayat 4-10, di ayat yang ke-4-5 saya bacakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita diciptakan dengan sebuah tujuan.
Mungkin kita sering berdoa. Kita sering ketika kita berdoa itu kita mengungkapkan semua yang kita inginkan kepada Tuhan. Dengan maksud Tuhan mengabulkan semua yang kita minta. Tapi pernah nggak teman-teman berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan mau aku melakukan apa? Pernah nggak? Atau ketika kita berdoa, kita selalu sering sibuk memberikan list sama Tuhan. Tuhan kabulkan ya, aku mau ini. Tapi pernah nggak kita tanya, apa yang Tuhan mau? Karena di di Yeremia 1 ayat 4 dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku. Hanya Tuhan yang bisa kasih tahu sama kita, apa tujuan kita ada di dunia ini. Di sini Tuhan memberikan sebuah contoh, bahkan kepada Yeremia sebelum Tuhan membentuk dia, sebelum Yeremia keluar dari kandungan ibunya, Tuhan sudah punya rencana buat Yeremia, yaitu untuk dia bisa menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan saya percaya, teman-teman yang duduk di tempat ini, setiap kalian masing-masing, Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. Saya nggak bilang, oh kalau misalnya kita punya panggilan berarti saya harus jadi pendeta, berarti saya harus jadi gembala, berarti saya harus jadi misionaris ya. Enggak. Tuhan bisa memanggilmu menjadi pengusaha. Tuhan bisa memanggilmu jadi wira swasta. Tuhan bisa memanggilmu jadi ibu rumah tangga mungkin. Tuhan bisa memanggilmu dalam setiap profesi apapun. Tapi selama itu adalah panggilan Tuhan, kamu akan maksimal untuk memuliakan Tuhan di bidang tersebut. Mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apapun itu. Semua itu ketika kamu lakukan untuk kemuliaannya, itu akan berharga juga di mata Tuhan. Saya pun ketika sebelum saya bertobat dan mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saya punya tujuan hidup yang salah. Saya pengen, yang saya tuju, gimana caranya saya jadi kaya, gimana caranya saya jadi terkenal, gimana caranya saya jadi orang yang dipandang sama orang lain. Tapi saya ketika dalam pertobatan saya semakin mengenal Yesus dalam pertumbuhan saya semakin tahu, oh arti hidup yang sesungguhnya itu apa sih? Apa sih yang mungkin sebelumnya saya kejar, ternyata semua itu gak ada artinya. Karena yang sesungguhnya, yang seharusnya saya kejar, yaitu hidup di dalam kehendak Tuhan. Tadi kita sudah baca di Matius itu, hidup di dalam kehendak Tuhan, itu yang terpenting. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan, bukan yang lain. Jadi Tuhan punya panggilan, tujuan, dan misi untuk engkau. Dan yang terakhir, hidup di dalam kehendak Tuhan, yaitu kita hidup di dalam kasih dan berkomunitas. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Mungkin teman-teman sering dengar ya, oh iya kita diciptakan untuk sebuah misi. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita punya amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptis mereka. Itu yang kita ingat. Ya, memang kita hidup dalam kasih. Makanya Tuhan mengatakan, sebenarnya isi semua kitab Taurat dan semua kitab para nabi, isinya cuma satu. Mengasihi Allah dan sesama. Kalau kita sudah mengasihi Allah, kita sudah mengasihi sesama, pasti kita juga punya kerinduan yang sama seperti Tuhan. Kita punya kerinduan juga untuk kita pergi memberitakan Injil. Teman-teman di sini, di GBI Hope, anak muda, kita turun biasanya 1 minggu sekali, atau mungkin lebih karena itu sudah menjadi gaya hidup kita turun ke jalan. Kita bertemu dengan orang-orang yang kita nggak pernah kenal sebelumnya, kita bertemu bisa dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak, atau mungkin dengan anak muda. Kita bertemu dengan mereka dan kita menjala mereka, sebutannya kita menjala mereka. Yaitu kita menyatakan kuasa Tuhan, sehingga mereka merasakan kuasa Tuhan, dan mereka bisa mengakui bahwa Yesus itu memang hidup. Kita melakukan itu karena apa? Misi kita mau mengasihi mereka, seperti Tuhan mengasihi mereka. Jadi itu yang Tuhan rindukan. Kita punya kasih yang seperti itu, teman-teman.
dimanapun kita berada, di dalam kampus, di dalam pekerjaan, Tuhan mau kita bisa mengasihi sesama kita. Ada orang yang belum kenal kebenaran, ada orang yang belum mengenal Yesus. Kita juga, apakah kita rindu mereka mendengar tentang kabar baik itu? Atau kita selama ini nggak peduli, ya udahlah, hidup-hidupku, hidup-hidupmu, masalahmu, surga-surgaku, surga-surgamu. Apakah kita punya pemikiran seperti itu? Berarti kita belum punya hati Bapa. Berarti hidup kita adalah hidup yang egois. Di Amsal, boleh tolong diklik, Amsal 13 ayat 20. Di situ dikatakan sebuah kalimat hikmat yang sangat baik. Berteman dengan orang bijak menjadi bijak. Dan berteman dengan orang bodoh menjadi bodoh. Karena apa? Boleh tolong diklik. Community has the power to influence where you are going and where you end up. Komunitas itu punya sebuah dampak dalam hidupmu. Karena apa? Berteman dengan orang bijak, kalian akan menjadi bijak. Berteman dengan orang bodoh, kalian akan menjadi bodoh. Dan salah satu cara untuk menemukan komunitas yang sehat, yaitu di dalam gereja. Karena apa? Di dalam gereja, kalian akan memiliki komunitas pertemanan yang memiliki nilai yang sama, nilai kebenaran yang sama. Mungkin kalau misalnya kita sering nih, oh iya aku ketemu sama temanku, aku cerita keluh kesahku sama mereka. Terus mereka ternyata memberikan advice atau masukan-masukan yang gak sesuai sebenarnya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengatakan komunitas yang sehat itu bisa kita temukan di dalam gereja. Di dalam gereja kamu juga bisa menemukan mentor, kamu bisa menemukan kakak-kakak rohani yang memberikan advice sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Jadi komunitas itu sebenarnya sesuatu yang sangat kamu butuhkan. Apalagi mungkin ada teman-teman di sini yang kalian ngekos, kalian adalah anak rantau, kalian jauh dari keluarga mereka, dari keluarga kalian sangat butuh komunitas. Karena kalian gak bisa sendirian, mungkin kalian bilang, oh aku ini orang introvert, aku suka menjalani kehidupanku sendiri. Tuhan Yesus saja bilang di Kejadian, di awal ketika dia menciptakan Adam, tidak baik jika seorang diri. Tuhan memang menciptakan kita untuk membutuhkan komunitas. Kita nggak bisa sendirian, kita butuh komunitas. Kita perlu orang lain untuk memahami siapa kita. Kita perlu orang lain untuk memberi semangat, menguatkan kita, menegur kita, menolong kita di saat kita jatuh dan gagal. Teman-teman, saya punya ilustrasi singkat. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan ya. Teman-teman boleh lihat ke belakang. Silakan lihat ke belakang. Mereka adalah rekan komunitas seiman. Setiap mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun, mereka sudah berkomitmen untuk menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mau hidup di dalam jalan dan kehendak Tuhan, karena tujuan mereka hidup yaitu untuk menggenapi panggilan Tuhan. Namun, di dalam prosesnya, ada yang terjatuh. Tapi kenapa? Tapi oke. Sedih. Aku selalu gantung. Dia merasa tidak bisa bangkit lagi dan dia merasa lemah. Tapi Tuhan memakai komunitas ini untuk menguatkannya bangkit kembali. Ayo bangkit lagi, Vi. Kamu tidak sendirian. Kami selalu mendukungmu, kami selalu berdoakan kok. Kita sama-sama ya. Dan di dalam perjalanannya, di dalam sebuah komunitas ini, ada salah satu orang yang tergoda untuk kembali ke hidup dan dosa lamanya. Jangan kembali, sayang. Aku suka hidupku yang lama lebih enak. Namun Tuhan memakai komunitas ini untuk membuatnya sadar bahwa hidup di dalam Tuhan dan kebenaran yang sesungguhnya harus ia kejar. Bukan masa lalu yang membawanya kepada kebinasaan kekal.
Masa lalumu adalah milik setan, Seth. Sekarang kamu punya tujuan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan gak mau kamu kembali lagi dalam kehidupan masa lalumu. Tuhan rindu kamu terus hidup dalam panggilannya. Kami selalu mendoakanmu, kami selalu mendukungmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kembali lagi pada masa lalu ya. Makasih ya. Mereka berjalan sebagai sebuah komunitas dan di tengah jalan lagi-lagi ada yang menghadapi badai kehidupan. Ani, kamu kenapa? Namun Tuhan memakai komunitas ini untuk mengingatkannya akan penyertaan Tuhan dalam setiap musim dan melangkah dengan iman. Tuhan jauh lebih besar daripada setiap masalahmu kok. Kamu gak sendirian. Kami akan selalu mendoakanmu, kami akan selalu mendukungmu dalam doa. Kami mau kamu terus maju dalam panggilannya. Jangan pernah merasa sendiri, jangan menyerahkan setiap masalahmu, karena kamu gak sendirian. Kita maju sama-sama ya. Mereka bersuka cita bersama, mereka berduka cita bersama sebagai sebuah komunitas. Mereka berjalan bersama-sama. Mereka belajar untuk mengasihi satu sama lain. Mereka hidup di dalam persekutuan Kristus hingga mereka masuk di dalam kehendak dan menggenapi panggilan tujuan hidup mereka masing-masing di dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman. Sampai kembali. Mungkin itu sebuah gambaran teman-teman tentang sebuah komunitas. Mungkin di tengah jalan, di dalam sebuah komunitas, ada satu orang yang dia punya musim yang berbeda-beda kan setiap orang. Mereka mempunyai masalah yang berbeda-beda. Tapi itu fungsi dari komunitas. Ada satu orang yang jatuh, yang lainnya mereka akan memberikan kekuatan. Mereka akan memberikan semangat. Ketika ada orang yang ingin kembali kepada kehidupan lamanya di dalam sebuah komunitas, mereka akan menegur, mereka akan mengingatkan tujuan kita sama-sama untuk menggenapi kehendak Tuhan. Bukan kembali lagi kepada kehidupan lama, tapi tujuan kita hidup di dalam Tuhan. Mereka akan mengingatkan kita. Ketika kita punya badai kehidupan, mereka juga yang akan menguatkan kita. Mereka juga yang akan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Mungkin kita bisa ambil waktu sejenak untuk memikirkan pertanyaan ini. Orang seperti apa yang ada di sekitarmu? Orang seperti apa sih? Komunitas seperti apa yang ada di sekitarmu? Apakah mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihimu? Apakah mereka adalah orang-orang yang berani menegurmu ketika kamu melakukan kesalahan? Atau ketika kamu melakukan sesuatu di luar kebenaran? Apakah mereka adalah orang-orang yang berani menegurmu? Atau mereka adalah orang yang diam aja? Atau mereka bahkan malah mendukungmu melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang gak sesuai dengan kebenaran. Pilihannya ada di tanganmu. Kamu mau punya komunitas yang seperti apa? Kamu mau punya orang-orang di sekitarmu yang seperti apa? Di firman Tuhan juga dikatakan, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk kita juga punya hidup, menggenapi tujuan Allah, hidup di dalam rencana Tuhan. Kita nggak bisa sendirian. Ya, kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudusnya. Tapi kita juga butuh ada orang yang bersama-sama dengan kita. Untuk kita bisa maju ke depan bareng-bareng. Untuk bisa menguatkan, saling mengingatkan, saling menegur, saling mengasihi. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Mungkin kita ngerasa, oh gak enak kalau misalnya ditegur. Tapi ya ini waktunya kita untuk keluar dari zona nyaman dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa memberikan kita teguran, bisa memberikan kita saran, bisa membantu kita untuk melihat perspektifnya Tuhan itu seperti apa. Kita butuh mentor rohani, kita nggak bisa, oh sendirian aku mau menentukan jalanku sendiri. Enggak, kita juga butuh orang-orang seperti itu. Oleh karena itu kita juga rindu sebenarnya kita mengadakan ibadah ini. Ibadah kita menyambut mahasiswa baru, karena apa? Kita tahu mungkin mahasiswa baru itu dulunya mereka hidup dengan keluarga mereka, tapi sekarang mereka merantau ke kota orang dan mereka butuh komunitas. Kalian butuh komunitas, kalian butuh tempat di mana kalian bisa bercerita, kalian bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Karena ya itu kita membuat ini, itu lahir sebenarnya dari hati kita, kerinduan kita. Untuk kita melihat generasi-generasi muda ini bisa hidup di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, kita sudah tahu sekarang apa misi kehidupan kita. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Yaitu untuk kita menggenapi kehendaknya. Untuk kita menggenapi panggilannya dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa temukan itu dimanapun, kita hanya bisa temukan jawabannya di dalam Tuhan. Ada seseorang yang mengatakan, jika tangga tidak bersandar kepada dinding yang benar, setiap langkah yang kita ambil hanya membawa kita kepada tempat yang salah. Jadi apakah kita mau meletakkan tujuan hidup kita mau membuat itu sendiri, atau kita mau tanya itu kepada pencipta kita, yang menciptakan kita? Boleh tolong diklik? If you want to know why you were placed on this world, you must begin with God. Kamu harus mulai dari Tuhan. Kamu harus tanya sama Tuhan. Selain yang ada di dalam firman-Nya, kamu juga harus tanya sama Tuhan. Tuhan, apa panggilan hidupku? Tuhan mau apa? Tuhan mau melakukan apa melalui hidupku? Karena kita diciptakan untuk sebuah tujuan dan untuk kemuliaannya Tuhan. Di Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah, boleh tolong diklik? Bukan apa tujuanku di dalam kehidupanku, apa yang aku mau di dalam kehidupanku, bukan itu. Tapi, apa tujuan Tuhan di dalam kehidupanku. Jadi mari kita hidup melakukan kehendak Tuhan, dan biar kita hidup menggenapi firman Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita meresponi firman ini. Mari teman-teman kita pejamkan mata kita. Kita renungkan sejenak, seperti apa kehidupan kita selama ini. Apakah kehidupanmu selama ini adalah kehidupan yang berpusat kepada dirimu sendiri? Atau kehidupanmu tidak memiliki arah? Aku gak punya tujuan, aku gak punya arah selama ini. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Tapi saat ini, firman Tuhan datang kepadamu. Aku punya tujuan atas hidupmu. Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Tuhan punya misi di dalam hidupmu. Kamu diciptakan bukan kebetulan, kamu diciptakan bukan sembarangan, tapi Tuhan menciptakanmu dengan sebuah tujuan yang mulia. Pertanyaannya, apakah engkau mau masuk di dalam tujuan Tuhan atau tidak? Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini aku, ini semua milikku Tuhan. Semua milikku, ku serahkan padamu. Yang telah
di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami mau hidup untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kita nyanyikan dari awal, ini kehidupan kami Tuhan. Ini aku, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami gak bisa sendirian Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam setiap jalan kehidupan kami Tuhan. Kami gak mampu melakukan apapun. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Serahkan yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kehidupan kami Tuhan. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu sebagai bentuk penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari teman-teman tundukkan kepala kalian. Mari kita merenungkan. Mari kita tanya sama Tuhan pada kesempatan kali ini. Tuhan, apa yang Kau mau dalam kehidupanku? Apa yang Kau mau aku lakukan melalui hidupku? Mungkin selama ini kamu sibuk untuk meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya kehendak di dalam kehidupanmu. Mungkin selama ini kamu gak menyadari itu. Tapi saat ini firman Tuhan berbicara kepada hatimu. Tuhan mau memakaimu lebih lagi. Tuhan mau engkau hidup menggenapi kehendaknya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada impianmu. Jauh lebih besar daripada ambisimu selama ini. Nyatakan sama Tuhan. Kalau kamu mau, ya Tuhan aku mau. Aku mau hidup di dalam kehendak-Mu. Aku mau hidup di dalam rencana-Mu. Aku mau hidup menggenapi panggilan-Mu Tuhan. Bagi teman-teman yang rindu, mari angkat tangan teman-teman. Ya Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan.
Mereka adalah generasi muda yang rindu untuk kau pakai lebih lagi. Mereka gak mau jadi generasi muda yang biasa-biasa. Mereka gak mau menyia-nyiakan waktu mereka, Tuhan. Mereka mau menggenapi rencanamu. Mereka mau, Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Mereka mau jadi berkat. Mereka mau hidup untuk Engkau. Mereka enggak hidup untuk diri mereka sendiri lagi. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Tuhanku. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami mengerti Tuhan sekarang apa tujuan hidup kami, yaitu hidup kami untuk menggenapi kehendak-Mu, untuk kami bisa berjalan dan menggenapi panggilan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami bisa berlari di dunia ini, kami bisa mendapatkan mahkota kehidupan kami. Kami bisa mengejar harta-harta surgawi kami, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, kami hidup bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Ya Tuhan, biar firman ini selesai dibicarakan, Tuhan. Tapi biar firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan di dalam setiap hati kami, Tuhan. Akan firman hari ini yang terus berbicara bahwa kami punya tujuan di dalam Engkau. Engkau membentuk kami bukan sembarangan. Engkau membentuk kami untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman ini. Kami mau memberikan seluruh kehidupan kami, bukan setengah-setengah. Kami mau berikan seluruhnya, sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Hidup kami berbeda mulai hari ini. Kami punya komitmen yang baru. Kami mau hidup dengan status menjadi anak-Mu. Kami mau hidup di dalam tuntunan-Mu. Dan kami mau hidup mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Kami mau membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Dan kami mau hidup di dalam komunitas yang semakin membangun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau yang mengingatkan setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain, Tuhan. Biar Engkau yang sertai kami, Engkau yang mampukan setiap kami, Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman.